Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal budi manusia memenuhi dan memelihara hati serta pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, berbicaralah sebab kami umat gembalaanmu siap sedia dan membulatkan hati mendengarkan Engkau dan bertekad untuk melakukan perintah-Mu. Amin. Khotbah untuk minggu kita 10 Mei tahun 2020 ini, di minggu Kantate ini, diambil dari kitab Wahyu kepada Yohanes pasal 12 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca apa yang tertulis di dalamnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sambut firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Tema khotbah kita ini menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Yang pertama kita kaitkan dulu dengan nama minggu kita, Kantate. Kantate berasal dari kata kantata. Dan kata kantate, minggu kantate, dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Edehoma edenai baru di Jahuwa. Kantata, Bapak Ibu Saudaraku, dalam kamus berarti nyanyian untuk paduan suara. Ada bermacam-macam pelantunan nyanyian menurut jumlah penyanyinya. Ada yang solo, duet, trio, quartet, quintet, vokal group, dan barulah dikatakan paduan suara kalau penyanyinya sudah ada 12 orang sedikitnya sampai sebanyak-banyaknya. Komponis mengarang dan mengaransemen lagu untuk pelantunan seperti itu. Pada umumnya untuk paduan suara selalu dipadukan suara sopran, alt, tenor, dan bass. Maksudnya agar semua orang yang suaranya bermacam-macam tonnya itu bisa bersama-sama memadu suara untuk menyanyikan suatu nyanyian. Lalu terdengar kombinasi suara yang sangat merdu yang bisa mempengaruhi jiwa pendengarnya. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah ada dari antara kita nanti sesudah memahami isi perikop yang akan kita renungkan ini dan bisa memetik makna
firman dan kehendak Tuhan untuk hidupnya sekarang ini dapat memadu suara untuk menyanyikan suatu nyanyian baru bagi Tuhan. Tentu saja nyanyian baru itu harus digubah terlebih dahulu berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar. Mungkin kita sudah bisa sekarang mulai menghayal sambil memperhatikan pesan dari renungan ini, sehingga nanti ada di antara kita yang langsung bisa mengubah lagu, mengaransemen melodinya dengan 4 suara, sopran, alt, tenor, bass, dan kita menyanyikannya. Mungkin dengan program atau aplikasi Zoom bisa kita menyanyikan bersama, kan? Yang kedua, mari kita pahami apa yang dikatakan dalam Wahyu kepada Yohanes pasal 12 ayat 10 sampai 12. Yang pertama, Rasul Yohanes mendapat wahyu melalui vision dan audisi, melihat dan mendengar. Itu merupakan hal-hal yang diungkapkan oleh Tuhan kepadanya, bukan hasil rekayasa hatinya, seperti dilakukan para nabi palsu di zaman Yeremia dan Yehezkiel. Dan apa yang diungkapkan oleh Yohanes itu bukan pula rangkaian jalinan penggalan cerita dari cerita-cerita religius yang bertebaran di masyarakat dan yang begitu daif seperti dilakukan oleh orang pada abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi. Dalam pengantar kitab Wahyu dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Wahyu 1 ayat 1 sampai 2. Wahyu ini benar-benar menubuatkan yang akan terjadi di dunia. Dan dalam tahapan-tahapannya, apa yang dinubuatkan oleh Yohanes ini telah menjadi kenyataan. Sudah terjadi sebagian di dunia ini dan masih akan berkelanjutan. Kita lihatlah kenyataan dalam sejarah dunia dan hal-hal yang menjadi tantangan-tantangan terhadap kerajaan Kristus di dalam perjalanan sejarah kemanusiaan. Sudah berlalu 2 milenium, kan? Kita berada sekarang dalam milenium ketiga. Setelah Yesus memproklamasikan datangnya kerajaan surga di dunia dengan mengatakan, segala sesuatu kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Kemudian Yesus menyuruh para pengikutnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu kita baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tujuan Yesus agar umat manusia menikmati hal-hal yang surgawi di bumi. Misalnya ada kerajaan surgawi, ada kekaisaran surgawi,
ada kesultanan surgawi, ada republik surgawi, dan banyak persekutuan surgawi di dunia ini. Para pengikut Yesus Kristus menunaikan tugas-tugas tersebut, sehingga ajaran-ajaran Yesus Kristus menjadi dasar kehidupan kerajaan atau kekaisaran adidaya Romawi yang dimulai sejak zaman Kaisar Konstantinus Agung dengan pusat kekaisarannya di Roma. Itu bisa terjadi setelah umat Kristiani sangat menderita selama kurang lebih 300 tahun. Tuhan Yesus Kristus bertindak untuk menyatakan dirinya kepada Konstantinus Agung, sehingga kaisar muda ini bertobat menjadi pengikut Yesus. Dan di bawah kekuasaannya, agama Kristen dijadikan agama negara, agama seluruh rakyat di daerah kekuasaannya. Huria atau gereja sangat berkembang. Seluruh Eropa, Afrika, Asia Kecil, Timur Tengah, dan tanah Israel berada di bawah kekuasaan kekaisarannya, dan dia seorang kaisar yang sangat saleh. Pada tahap itu menjadi kenyataan apa yang dinubuatkan oleh Yohanes yang mengatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Itu dalam ayat 10 perikop kita. Ini benar-benar terjadi. Para pasukan iblis, yakni para pendakwa dan yang menyesah umat Kristen, kalah setelah pertarungan 300 tahun. Kemenangan umat Kristen terletak dalam, pertama, kuasa darah Yesus anak domba Allah yang menebus dan menyucikan umat manusia. Dan yang kedua, berkat kegigihan para pengikut Yesus memberitakan dan menyaksikan Injil Kristus anak Allah. Yang kita maksud dengan kuasa darah Yesus itu ditunjukkan melalui penglihatan yang dialami oleh kaisar, di mana kaisar dalam ekspedisinya melihat salib Kristus di langit, dan karenanya dia berlutut serta berjanji setia mengikut Yesus Kristus dan menjadikan kekaisarannya menjadi kekaisaran keselamatan dan kuasa serta pemerintahan Yesus Kristus. Keterangan untuk yang kedua tentang kegigihan orang Kristen bersaksi. Yohanes mengatakan, mereka mengalahkan dia, yakni para pendakwa Kristen, pasukan iblis, oleh perkataan mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 11. Pemberitaan yang penuh dengan penderitaan dimulai sejak hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan Yohanes menerima wahyu ini serta menubuatkannya kira-kira tahun 90-an Masehi. Lalu buah terbesarnya adalah pertobatan Konstantinus Agung yang terjadi tahun 300-an Masehi. Di waktu mana kekaisaran Romawi menjadi kekaisaran Kristiani. 300 tahun lebih lamanya umat Kristen terus berjuang, setia dalam perjuangan membela kebenaran Kristus, dan mereka rela
mati martir, mati sebagai saksi Kristus, dan kita tidak katakan mereka mati syahid. Mereka rela mati martir demi memenangkan salib Kristus. Bukan hanya Petrus dan Paulus yang dihukum mati. Mereka berdua disalibkan di Roma dengan kepala ke bawah. Tetapi tidak terhitung banyaknya umat Kristen, para bapak gereja, para pemimpin gereja bawah tanah yang tertangkap dan dibunuh, terutama di zaman Kaisar Nero. Banyak di antara mereka dibakar di lapangan gladiator. Semuanya martir karena kesetiaan mereka, tidak mau menyangkal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Setelah kemenangan tahap pertama itu, Rasul Yohanes menubuatkan pertarungan babak berikutnya. Sebab para pendakwa pasukan iblis telah dilemparkan ke bawah, yakni ke dunia, ke tempat di mana para pengikut Yesus Kristus juga turun dan berada untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh para pendakwa tersebut. Hal yang kedua yang kita pahami dari teks ini, Rasul Yohanes dalam nubuatnya memberitahu bahwa telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yakni yang mendakwa para pemberita Injil dan umat Kristen di abad-abad pertama, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Mendakwa kategori adalah kosakata pengadilan, yang artinya mengandung usaha membuat si terdakwa, dalam hal ini Kristen, tanpa kecuali dihukum, bahkan dihukum mati, dan dilarang resmi ada di hadapan Tuhan. Itulah mendakwa. Pihak pendakwa atau pasukan iblis itu justru pasukan yang mengenal, memuja Elohim atau Allah. Makanya mereka bisa mengajukan dakwaan dan penuntutan di hadapan Allah. Pendakwa-pendakwa ini adalah orang-orang yang mengatakan dirinya penganut agama Abrahamistis. Sedangkan orang-orang Kristen dituduh mereka sebagai pelaku dosa orang-orang pinggiran, Evangelion, disebut menurut Bambang Nursena. Para pendakwa itu memplesetkan Evangelion, kita kenal dalam bahasa kita Evangelium atau Injil dalam bahasa Arab, menjadi Evangelion, dosa orang pinggiran. Mereka menuduh Yesus Kristus yang berasal dari Nazaret Galilea itu adalah orang pinggiran, yang menurut mereka menyesatkan umat pemuja Elohim atau pemuja Allah. Dakwaan-dakwaan itu berupa gugatan-gugatan teologis dan ajaran-ajaran untuk membuyarkan iman dan ajaran Kristiani yang dianut para pengikut Yesus Kristus. Para pendakwa inilah yang dilemparkan ke bawah, ke dunia ini, dan mereka meregenerasi di dunia ini dan muncul dalam wujud-wujud yang baru. Tetapi usaha mereka tetap sama, yakni untuk melenyapkan keberadaan pengikut Yesus Kristus di dunia atau melenyapkan kekristenan. Kalau di dunia sekuler
dikenal istilah genocide atau genosida, yakni pembantaian, pemusnahan secara teratur suatu golongan atau bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, para pendakwa ini mengusahakan Kristoside, Kristusida. Yang saya maksudkan usaha pelenyapan, pemusnahan pengikut Yesus Kristus dari dunia ini. Makanya umat Kristen harus tetap waspada, walaupun sudah dinubuatkan bahwa umat Kristen sudah bisa bersukacita. Tapi sukacitanya tidak perlu berupa euforia. Yang ketiga, yang dapat kita petik, kita pahami dari perikop ini, Yohanes mengatakan, karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Tentu saja sukacita itu dapat diekspresikan dengan melakukan kantata, melantunkan nyanyian bagi paduan suara atau berpaduan suara. Bukan sukacita hura-hura, melainkan sukacita yang merupakan ekspresi kesalehan dan kedalaman rohani. Nyanyinya boleh berupa seni suara, misalnya kor, tetapi boleh juga berupa paduan suara-suara teologi dan ajaran-ajaran yang didasarkan pada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, itu sangat perlu direnungkan di zaman sekarang, karena sudah sangat jarang sekali orang Kristen memadu teologinya, bahkan yang sering berperang teologi, banyak yang sok pandai. Dapat dikatakan indah itu sebenarnya kalau kekristenan kita sudah sangat majemuk, plural dalam sekte, denominasi, aliran teologi, suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Tetapi akan lebih indah lagi kalau mereka semua memadu suara dalam berapologi di segala hal untuk membela kebenaran iman dan ajaran Kristiani, memadu suara dalam pemberitaan Injil, memadu suara dalam berdiakoni, memadu suara dalam berperjamuan kudus, hingga melebihi kekompakan yang sudah pernah terjadi dan dialami, dipraktikkan oleh umat Kristen dari berbagai bangsa dan denominasi di waktu-waktu yang lampau. Kita harus rindukan itu sebenarnya sekarang ini. Tujuannya adalah untuk internalisasi atau memperdalam penghayatan dan pengamalan iman ajaran Kristiani, dan sekaligus untuk menghadapi para pendakwa kekristenan yang semakin merajalela sekarang ini. Ingat, Yesus berdoa agar umatnya ut omnes unum sim, agar mereka menjadi satu, yakni dapat memadu suara dalam bersaksi, melayani, dan bersekutu. Hal yang keempat yang mau kita katakan berdasarkan perikop ini, dakwaan-dakwaan terhadap kekristenan sekarang ini sama juga seperti di abad-abad pertama, yakni penyangkalan terhadap kebenaran-kebenaran Alkitab. Mereka mendakwa bahwa Yesus itu bukan anak Allah, bukan Tuhan,
melainkan hanya manusia biasa yang dimuliakan sebagai Mesias duniawi. Kata mereka, walaupun dalam kitab suci mereka dikatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah sebagai manusia dan juga Roh Allah yang lahir berdasarkan Roh Allah dan sekaligus kalam Allah. Dialah satu-satunya manusia yang diciptakan dengan kalimat atau kalam Allah. Mereka mendakwa bahwa Alkitab yang ada sekarang adalah palsu, tanpa menunjukkan mana Alkitab yang tidak palsu. Kan itu kalau ada barang kita katakan ini palsu, kita tunjukkan yang asli, ini yang asli. Baru kita marah-marah. Kalau kita tidak dapat yang asli itu, mana bisa kita menunjukkan yang kita ada itu kita punya palsu. Tetapi justru mereka yang memalsukan isi Alkitab dengan mengutip dan membelokkan berita-berita yang mereka baca dalam Alkitab. Mereka mendakwa bahwa Yesus itu tidak disalibkan, tetapi langsung diangkat ke surga. Dan yang disalibkan itu adalah seorang yang lain. Bahkan ada yang mengatakan Judas Iskariot katanya. Semua dikarang-karang. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan memang, tetapi tidak mati di kayu salib. Dia sehat kembali setelah diistirahatkan di liang kubur katanya. Lalu keluar dari sana dan pergi ke India. Kata mereka ada kuburannya di Srinagar. Mereka mendakwa bahwa Yesus bukanlah hakim di pengadilan terakhir nantinya di akhir zaman. Walaupun dalam kitab suci mereka jelas-jelas dikatakan bahwa Yesuslah hakim yang mengadili orang apakah orang itu masuk surga atau masuk neraka. Sudah saya katakan, sampai penuh pun bumi ini dengan buku yang ditulis untuk menyangkal bahwa Yesus hakim nanti di pengadilan akhir zaman. Sangkalan itu pasti tidak akan terjadi. Toh juga Yesus yang menjadi hakim. Mereka mendakwa bahwa daging babi itu haram. Tetapi kitab suci mereka mengizinkan makan daging babi sewaktu terjadi kelaparan, tak ada makanan. Sebagian dari mereka ingin mendirikan suatu negara yang di dalamnya tidak ada orang Kristen seorang pun. Kata mereka, negara yang mereka akan bentuk atau daerah yang mereka jaga, kuasai, sesuci kota tempat mereka tidak boleh dilintasi atau diinjak oleh orang Kristen yang mereka tuduh sebagai orang kafir. Itu luar biasanya. Padahal tidak ada alasan mengatakan orang Kristen kafir. Bahkan kitab suci mereka mengakui bahwa orang Kristen itu berada di atas setingkat dengan mereka kok. Sesuai dengan dakwaan itu, mereka membunuhi secara kejam orang-orang Kristen walau hanya karena dia Kristen. Kata mereka darah orang kafir halal untuk ditumpahkan. Sedangkan ateis tidak mengatakan begitu. Mereka mendakwa orang Kristen itu adalah pejinah-pejinah. Pejinah terselubung katanya, karena banyak yang melacur, tetapi justru kitab suci mereka lah sebenarnya yang menghalalkan perjinahan, pemerkosaan, penyetubuhan perempuan-perempuan, terutama dari kalangan para musuh mereka. Di hukum perang pun sebenarnya tidak bisa mengganggu perempuan. Nah itu perempuan kalangan sendiri atau kalangan musuh. Demikian hebatnya dakwaan mereka terhadap umat Kristen sekarang ini. Beruntung Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak jatuh ke tangan para ekstrim-ekstrim itu. Dan masih banyak dari kalangan mereka yang normal,
serta menolak ajaran kitab suci mereka yang menyuruh membunuhi orang-orang Nasrani. Benar yang dikatakan nubuat Yohanes, celakalah kamu hai bumi dan maut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Mereka mendakwa umat Kristen yang sudah menyamakan atau membuat dirinya serupa dengan dunia ini. Walaupun Paulus sudah memperingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2a. Dalam keadaan pendakwaan yang sangat dahsyat terhadap umat Kristen, marilah kita penuhi dan patuhi apa yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus, yang mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan Allah, dan yang sempurna. Itu Roma 12 ayat 2b sampai c. Waktu yang bagi iblis sudah semakin singkat dengan geramnya dan yang sangat dahsyat untuk berusaha menghancurkan kekristenan sebagai persekutuan surgawi. Waktu yang singkat bagi iblis ini harus digunakan oleh umat Kristen secara luar biasa untuk melawan para pendakwa itu. Mari usahakan agar tidak satu jiwa pun dari pengikut Yesus Kristus kalah atau hilang oleh karena dakwaan-dakwaan mereka. Mari eratkan perpaduan seluruh umat Kristiani sebagai suatu kantata. Mari berkantate bagi Tuhan. Bagi Tuhan Roh Allah Yesus Kristus, yang sering saya katakan dalam bahasa Ibrani, Yahovah Ruach Elohim Yeshua HaMashiach. Sengaja selalu saya katakan 3 nama itu berurutan untuk menunjukkan bahwa itu satu Tuhan kita yang esa. Yang kelima, Bapak Ibu, yang perlu kita renungkan adalah ada orang yang mengatakan bahwa coronavirus disease atau COVID-19 merupakan pasukan Allah untuk menegur manusia. Itu tidak benar, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih. COVID-19 sama sekali tidak pasukan Tuhan. COVID-19 adalah produk dunia atau muncul dari bumi ini. Sebab kita tahu bumi atau dunia ini memang diberi daya untuk memunculkan yang baik, seperti tanaman yang baik untuk digunakan, dan yang jelek seperti duri dan onak bagi manusia. COVID-19 merupakan salah satu wujud dakwaan yang muncul dari dunia atau dari bumi ini untuk mendakwa umat Tuhan sekarang ini. Makanya seluruh umat Tuhan harus kompak melawan, harus kompak memadukan semangat dan perbuatan untuk melawan COVID-19. Bersama melawan COVID-19, itu seruan umum sekarang. Manusia harus menghilangkan segala perbedaan, tembok pemisah di antara mereka, agar seluruh umat manusia bisa bersama melawan COVID-19. Hilangkan batas-batas ideologi, ambisi agama, hilangkan ambisi kebangsaan, kesukuan, hilangkan kepentingan negara masing-masing untuk bisa bersama. Mari bersama memelihara jarak antar sosial, social distancing kata orang, jarak antara tubuh, physical distancing katanya. Mari bersama menjaga diri masing-masing agar tidak menjadi penular atau tertular COVID-19.
bersama untuk saling membantu agar semua tanpa kecuali sehat jasmani, sehat rohani, sehat jiwa dan mental. Itulah paduan suara kita, suara hati kita sekarang. Amin. Kita sambut dengan firman-Mu, berkatilah kekal dalam hatiku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena Engkau mengungkapkan hal-hal yang sudah terjadi di bumi ini dan masih akan terus terjadi. Sehingga kami dapat waspada, memelihara hidup kami, memelihara iman, kepercayaan kami, dan kebenaran ajaran-ajaran-Mu. Tolonglah semua umat-Mu ya Tuhan, agar mereka terus tegar menjawab para pendakwa-pendakwa itu melalui kesaksian iman, pemberitaan Injil, dan kehidupan sehari-hari. Jadikanlah semua orang Kristen Tuhan menjadi orang-orang yang saleh, yang setia kepada-Mu. Dan dorong mereka semua, gerakkan mereka melalui firman dan kuasa Roh Kudus-Mu agar terus memadu segala apa yang mereka miliki dalam rangka membebaskan dunia ini dari dakwaan-dakwaan pasukan iblis. Terutama Tuhan, penderitaan oleh karena COVID-19 ini agar bisa dilawan. Berikan kekompakan kepada seluruh bangsa kami. Berikan hikmat dan pengetahuan kepada bangsa-bangsa di dunia agar saling tolong-menolong. Kalau tanpa sekarang belum dapat ditemukan obat yang paling mujarab, mungkin Kaulah yang akan menjadi obat yang paling mujarab untuk melawan COVID-19. Karena kloroquine, Avigan, sampai remdesivir sampai sekarang masih obat yang setengah-setengah mujarab. Tuhan, tolonglah para medis, tolonglah para farmasi, ahli-ahli pembuat obat untuk segera dapat menemukan vaksin penyakit ini, untuk menemukan obat yang sangat ampuh untuk menangkal penyakit ini, agar negara kami, bangsa kami, umat manusia seluruhnya terbebas dari penularan COVID-19. Banyak hal-hal yang akan kami doakan Tuhan. Tolonglah semua orang-orang yang tidak mendapat pendapatan lagi sekarang. Buka hati orang-orang berada untuk membantu mereka, Bapa Surgawi. Tangan-Mu yang maha kaya itulah yang mengulurkan bantuan-bantuan sama mereka. Agar kami belajar, semua umat manusia belajar untuk saling mengasihi. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kabulkan doa kami. Amin.